Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Halo semua, kembali lagi dengan Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Nah, di sini aku ada ditemanin sama pemenang juara 1 tabuh tingkat kabupaten. Nah, di sini boleh kalian perkenalkan nama? Oke, saya Imadi Laksana Putra dari kelas 10 PPLG 1. Dan saya Ibtu Gede Bekasmi Mahaputra dari kelas 11 DKP 4. Oke, back to topic. Pertanyaan yang beberapa akan aku lontarin ke kalian ya. Nah, pertanyaan pertama, berapa lama sih latihan yang kalian ambil dari awal latihan sampai hari H? Untuk sekiranya kurang lebih 2 minggu lebih lah. Untuk latihan sama gladi, sudah gladi bersih 2 minggu. Dan latihan itu dipotong sama sekolah atau acara-acara sekolah gitu? Saya kayak sambil sekolah. Ya, kalau saya sih dipotong karena saya ikut OSIS juga ya. Oh, OSIS itu juga waktu ini ada event juga dari Tosca Festi. Itu jadi banyak waktu yang dipotong. nah untuk yang selanjutnya, kendala selama kalian latihan sampai hari H itu apa aja sih? Oke, kalau kendala yang saya alami, pertama waktu latihan itu latihannya cukup singkat. Terus teman-teman tuh nggak lengkap semuanya datang. Jadi kalau satu orang nggak datang, latihannya nggak jalan karena dalam latihan itu harus semua orang yang datang itu baru bisa latihan. Karena mengingat jumlah kita cuma 5 orang ya. Terus untuk hari H itu, yang pertama kita kurang personil untuk ngangkat gamelannya, apalagi ke panggung itu yang kita kurang personil. Terus pastinya kita grogi ya. Iya, grogi. Karena ini pengalaman pertama kita untuk lomba ini. Ya, pengalaman pertama apalagi baru masuk SMKTI langsung ikut lomba. Nah, untuk gini ya, apa tuh namanya? Kamu kan kekurangan personil nih. Gimana sih caranya ngajak teman-teman yang lain ini buat ikut ngebantu, ikut istilahnya melestarikan budaya lah karena ini tabuh. Ya, cara kita itu yang pertama kita briefing dulu ke guru pembina kita untuk ngajak teman-teman di Ekstra Tabuh itu untuk bantuin kita di lomba ini, apalagi di gladi juga. Itu kita suruh pembina kita, ajak dong teman-teman kita untuk bantu kita gitu. Terus yang kedua, kita ajak teman-teman kita sendiri buat bantu kita. Kita kontak satu-satu itu susah banget mereka dikontak karena ya mereka bisa dibilang malas-malasan ya. Ada kesibukan masing-masing. Iya, ada kesibukan juga. Itu caranya kita. Oh, ya. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir nih. Untuk kesan dan pesan, kalian kan udah mendapatkan juara 1 di tingkat kabupaten ya, mengharumkan nama sekolah, melestarikan budaya. Apa sih kesan dan pesan tersendiri gitu? Oke, kalau kesan saya sendiri, yang pertama ya of course kita tidak expect dapat juara 1 di kabupaten ini. Karena ini pengalaman pertama kita untuk ikut lomba Atlas 2N di bidang musik tradisional ya. Itu kesan saya yang pertama. Terus yang kedua, deg-degan ya karena yang saat latihan itu pembina kita sempat bilang satu dari lawan kita ini sangat susah. Dia bawa alat yang lebih rumit, alat yang lebih banyak, dan komposisi tabuhnya itu lebih rumit. Jadi mereka berkemungkinan untuk juara juga. Ya udah, itu deg-degan banget itu sebelum lomba. Terus yang ketiga, saya sangat bangga karena telah meraih juara 1 di di kabupaten ini. Tapi pesan saya, sebagai bangganya kalian debat juara, jangan terlalu membanggakan diri karena di kedepannya masih banyak jalan yang harus kita lalui. Ya, untuk Bagas, bagaimana kesan pesannya? Untuk kesan saya sendiri, terima kasih untuk pembina Bapak Intan Daryawan yang sudah membina dari 5 peserta, 5 peserta yang sudah meraih juara 1 dari kabupaten. Walaupun kita gagal di tingkat provinsi, ya tidak apa, untuk kedepannya kita akan belajar lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Walaupun gagal di tingkat provinsi, kita pastinya kalian juga dapat belajar ya. Gimana pas waktu kalian melihat mereka tampil, pastinya melihat komposisinya mereka bagaimana, jadi dijadikan contoh lah istilahnya.
Ya, yang pertama itu kita juga dapat pengalamannya. Terus saya juga mau ngucapin terima kasih untuk sekolah karena sudah mensupport kita, terutama dalam hal biaya ya, biaya untuk konsumsi juga, dan teman-teman kita yang telah membantu kita. Ya, sebenarnya sangat keren ya kalian ini karena udah mau melestarikan budaya kita, terutama di tradisional, musik tradisional tabuh, yang pastinya anak-anak muda sekarang apalagi cowok-cowok kayak nggak sedikit kemungkinan yang mau mempelajari lah istilahnya, yang mempelajari tradisi kita. Nah, untuk kamu sendiri, kamu ada rasa pengen melestarikan tradisi ini tuh kayak gimana sih caranya biar tumbuh rasanya tuh? Kalau saya sendiri ya, karena saya keturunan keluarga seni juga bisa dibilang, bapak saya itu dulu lulusan di SMK 3 Segawati, jurusan karawitan ya. Jadi dia ngajak saya untuk ayo dong belajar ini. Jadinya saya mau diajak, saya ikut belajar, akhirnya ikut dia kemana-mana. Kalau ada job itu ikut dia. Selain itu saya juga ada job sampingan. Kalau ada yang booking saya untuk genre wayang gitu bisa. Itu job sampingan saya, jadinya saya lebih terpacu untuk melestarikan budaya ini karena di keluarga saya, ibu sama kakak saya juga melestarikan budaya dalam bidang tari. Kakak saya sudah lulus S1 di ISI dalam jurusannya tari gitu. Seni tari, berarti emang dari keluarganya yang menurun. Yeah. Kalau Bagas sendiri gimana? Itu emang dari keinginan sendiri untuk belajar tabuh atau teman-teman ada yang kayak ayo ikut tabuh buat ngelestariin tradisi gitu? Untuk saya sendiri itu pertama itu hobi sih, kan pas awalnya tuh dari TK sih udah diajak sama kakek gitu, diajak sama kakek dan ikut aja sama kakek, terus tuh jadi senang itu jadinya hobi gitu, makanya terus belajar jadi bisa. Nah, untuk belajar tabuhnya nih, kalau semisal di SMK kan kita ada guru pembinanya. Nah, kalau semisal dari luar SMK kalian belajar otodidak atau ada yang ikut mengajar misalnya dari keluarga atau dari yang lain? Kalau saya karena di lingkungan saya itu ada komunitas seni, saya ikut salah satu komunitas seni itu seni gender wayang. Selain itu saya juga belajar otodidak karena saya punya alatnya di rumah. Jadi saya bisa belajar sendiri, menggali lebih dalam apa sih itu seni saya yang saya dalami gitu. Kalau untuk Bagasnya? Kalau untuk saya itu paling seringan menggamel ikut di Banjar gitu lingkungan. Karena kan itu pedesaan gitu kan. Pastilah ikut menggamel pasti diajak gitu. Makanya saya jadinya seneng gitu ikut keluar menggamel gitulah. Ya, apalagi kita ikut organisasi pemuda ya. Iya, ikut STT ya. Ikut STT. Berarti sering banget ya di Banjar tuh ikut kayak gitu. Iya, itu. Nah, untuk selanjutnya nih, kalian mempersiapkan diri itu bersama pembina tabuh ya kan? Persiapannya tuh pasti hektik banget, kayak yang bener-bener bingung mau kostumnya kayak gimana, mau bikin instrumennya kayak gimana. Itu kalian ikut membantu pembinanya atau hanya pembinanya tuh yang udah mempersiapkan buat kalian? Nah, untuk ini yang pertama pembinanya pasti udah persiapin untuk kita alat apa aja yang mau dibawa, terus nanti komposisi tabuhnya tuh gimana. Untuk di pakaian dia pertamanya ngusulin kan mau pakai ini atau ini, terus kita yang milih gitu. Nah, tapi pas pentas ada kejadian. Kejadian apa tuh, bisa diceritain? Kayak seru nih. Kan kita berangkat nih. Berangkatnya udah kesiangan, macet di jalan. Oh ya, pas ke Art Center tuh pasti macet ya. Iya. Yang di Benoa. Nah, itu kan macet jalan. Terus kita masuk tol kan. Kita masuk tol. Habis itu kita bingung nih, kita mau kanan apa kiri? Soalnya di pelangnya itu nusa 2 ke kanan kan, tapi kita malah ke kiri. Terus kita tersesat keluar tol, habis itu masuk lagi kan. Yang kedua teman saya yang baca map, nah ini kanan apa kiri nih? Tulisannya masih nusa 2 tuh ke kiri kan, karena kita balik, kita malah ke kanan lagi. Kita ke kanan malah keluar tol lagi kan. Itu udah jam 9.45 kalau nggak salah. Itu udah mepet banget tuh waktunya. Iya, lombanya jam 10. Mepet banget itu, jadinya kita belum prepare juga di jalan. Habis itu
pembina kita marah-marah di jalan, kenapa sih kalian salah baca amplop gitu di jalan. Habis itu udah mau sampai, dia baru inget, aduh udangnya ketinggalan. Ya. Nah itu terus Akhirnya gimana? nggak pakai udang, nggak pakai pas udang. pentas Oh. di tingkat kabupaten. Ya. Nggak pakai udang. Jadinya baju sama kemana aja polosan, nggak pakai Berarti udang. bener-bener yang kayak persiapannya tuh yang awalnya udah mateng. Iya, lupa. malah jadi ya kagok jadinya kita. Tapi abis itu kita sampai di sana lihat peserta yang lain kan, mereka keren banget Make-up, gitu. pakai make-up. Ya, mereka kok effort banget. Ya, kita kan kita nggak pakai makeup, pakai baju sama kemana aja, udang kita ketinggalan gitu. Itu kejadian yang paling menegangkan sih menurut saya. Tapi setelah tahu kita dapat juara 1, jadi lega banget gitu. Iya. Kayak kalian tuh awalnya tuh udah ngira udah gak ada juara nih gara-gara persiapannya Iya. tuh kayak berantakan. Habis itu ngerasa paling yang lain heboh, kita nggak heboh Paling gitu. Iya. Habis itu tahu-tahu dapat juara 1 tuh pasti kayak yang hah beneran gitu. Iya. Pastinya kaget gak sih? Iya, gitu. Nah, karena waktu juga udah berakhir, sebelumnya kita apresiasi dulu dong semuanya. Udah mengharumkan nama sekolah, udah ikut melestarikan tradisi kita, apalagi generasi muda sekarang sangat susah. Nah, sebelumnya terima kasih buat kalian berdua udah mau hadir di podcast kami. Kita tunggu lagi keseruan selanjutnya. Semoga ada lagi perlombaan yang kalian ikutin dan dapat juara dan mengharumkan nama sekolah Astigara. Baik, sekian dari saya dari Jurnalistik Badung, Jurnalistik SMKTI Bali Global Badung. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan nantikan konten kita selanjutnya. Bye-bye. Bye. Pasti Badung, podcast siswa Global Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.